Kenapa postingan di Instagram itu suka bikin ribut di masyarakat? Sebenarnya tidak semua postingan, tapi ada beberapa postingan nih yang lagi ramai sekarang apa? Terus bisa ramai di masyarakat. Nah, ini akan gua kupas. Cuman sekedar foto, sekedar video itu bisa membuat gaduh masyarakat. Ada alasannya teman-teman. Biasanya yang pertama adalah tujuannya dulu. Orang ngebuat postingan itu ada tujuannya. Biasanya beberapa orang atau beberapa kelompok yang ingin memang untuk memecah masyarakat. Biasanya adalah yang kita kenal sebagai buzzer. Jadi orang kalau posting sesuatu itu biasanya ada yang buat naikinnya, itu pakai buzzer. Kenapa pakai? Jadi buzzer itu apa sih Bang? Buzzer itu adalah sekelompok organisasi, kayak sekelompok orang gitu. Dia fungsinya bisnisnya itu menaikkan postingan orang, karena kalau postingan baru itu kan nggak mungkin langsung naik ke permukaan, jadi dia pakai buzzer buat bukan ngepap sih, buat ngepush lah ya, ngepush postingannya biar rame, biar orang notice, biar banyak orang gitu teman-teman. Nah jadi kenapa ini bisa rame, itu tujuan, itu awalnya ya, awal pakai buzzer dan sebagainya. Yang kedua, kenapa bisa bikin ribut, orang kita nggak berpikir kritis. Orang sekarang ada postingan baru langsung berkesimpulan, ya kan, berkomentar, oh begini nih, salah itu, begini bener ya. Nah itu nggak langsung membaca, nggak tahu apa dasar yang membuatnya bisa seperti ini, nggak memvalidasi sumber-sumber yang ada. Nah itu, jadi orang-orang kita tuh sangat berpikir kritisnya kurang sekali. Kalau kita berpikir kritis dengan baik, kita kritisin informasi yang ada, kita pasti bisa memfilter mana informasi yang buruk, mana informasi yang positif. Kalau kita nggak bisa ngebedain mana yang baik dan buruk, kita bakal tetap gampang disetir. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya golongan tertentu. Biasanya pecahnya masyarakat karena postingan Instagram atau postingan di sosmed itu ada golongan. Nah, pemimpin di golongan ini tuh nggak setuju dengan postingan itu, jadi dia nyuruh anggotanya, ya kan, untuk bilang jangan ngikutin ya teman-teman ya, itu nggak bagus, jelek, kita ikutin sini aja gitu. Nah jadi ada golongan yang nggak suka teman-teman. Jadi jangan sampai kita termasuk orang seperti ini. Emang kita boleh kok membuat kelompok ya kan dalam masyarakat, tapi kita harus paham juga nih konteksnya apa. Ya, jangan hanya ikut-ikutan masyarakat, kita pengen terlihat kritis ya kan. Kita pengen terlihat, "Wih, gua keren nih, orang paling keren," ya kan, update dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi perpecahannya itu gara-gara ini, karena mungkin ada pemimpin di kelompoknya yang nggak suka dengan postingan itu. Jadi dia bikin keributan buat orang-orang yang setuju dengan postingan itu. Nah, ini udah lumrah ya. Kita nggak usah tahu lah secara spesifik siapa. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau kita mau adem ayem, kita harus berpikir kritis dulu terhadap informasi. Kalau kita langsung berkesimpulan dan sebagainya, enggak. Yang terakhir adalah tidak berliterasi. Orang Indonesia ada postingan langsung komen, langsung ambil kesimpulan. Dia nggak literasi, tidak membaca, tidak memahami. Ada postingan langsung posting ulang. Ayo guys, viralkan. Oh ini. Nah itu. Jadi orang kita itu tidak memvalidasi dulu, ya kan? Jadi langsung berkomentar, dia nggak literasi dulu, nggak membaca, nggak memahami, oh ini apa sih maksud postingannya ya, ada maksudnya nggak sih, bener nggak ya gitu. Nah, jadi emang susah dasarnya. Nah, balik lagi ke tadi mindsetnya, pemikirannya. Sekarang solusinya apa Bang? Solusinya gampang. Yang pertama, berpikir kritis. Teman-teman harus latih terus otak kita biar bisa berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang beredar di sosial media. Karena kita nggak tahu tujuan mereka bikin postingan tersebut buat apa. Apakah ada tujuan
negatifnya, atau tujuan lain. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Yang kedua adalah kita harus yang namanya cek sumber. Jangan kita percaya aja dengan suatu sumber. Kita cek sumbernya yang mana nih. Oh, si ini sumbernya ya. Oh, si ini sumbernya. Jadi teman-teman jangan hanya langsung lah. Oke, gue setuju dengan statement si ini ya. Ternyata begini hukumnya haram misalnya. Ya kan, tapi nggak usah seperti itu. Kita harus tahu dulu sumbernya dulu. Kalau sumber itu relevan, kalau sumber itu kuat, kita bisa ambil sebagai validasinya, sebagai landasan kita untuk berkomentar kepada postingan tersebut, teman-teman. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat berguna banget. Terutama teman-teman yang mungkin kalau suka ngelihat postingan di Instagram bikin resah dan nggak ngerti maksudnya, intinya cuma dua, berpikir kritis, dan juga teman-teman harus cek sumbernya terlebih dahulu. Semoga dengan teman-teman nonton video ini, jangan sampai ya ada keributan lagi yang terjadi di masyarakat dengan tujuan karena pro dan kontra terhadap suatu video atau sebuah postingan di sosmed. Cukup sekian dan terima kasih.